terdapat paling sedikit satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek, gitu ya. Nah, ini dia contoh. Misalkan saya punya kaos kaki 12 hitam dan 10 putih, kemudian kita ditanya berapa kaos kaki minimal yang harus diambil agar dapat memperoleh sepasang kaos kaki dengan warna yang sama. Nah, di sini berarti Anda harus bisa membawa permasalahan ini ke dalam prinsip pigeonhole, gitu ya. Jadi prinsip pigeonhole itu berarti Anda harus bisa yang mana yang mana yang menjadi sangkarnya, yang mana yang menjadi burungnya, gitu ya. Nah, di video saya Anda sudah saya jelaskan, gitu ya. Nanti Anda lihat lagi. Kemudian, nah di sini ada contoh juga. Terdapat 367 orang, maka paling sedikit terdapat 2 orang yang lahir pada tanggal yang sama. Nah, ini kenapa? Karena kita punya setahun itu ada 365 atau 366 ya. Jadi artinya kalau ada 367 orang dengan harinya itu ada sebanyak 365, tentunya pasti ada yang lahir pada tanggal yang sama, gitu ya. Paling sedikit sini 2 orang atau lebih yang lahir pada tanggal yang sama. Kemudian jika terdapat 11 pemain dalam sebuah tim sepak bola menang dengan angka 12-0, maka haruslah terdapat paling sedikit satu pemain dalam tim yang membuat gol paling sedikit 2 kali. Nah, jadi kalau di sini karena ada 11 pemain, kemudian dia menang dengan skornya 12, gitu ya. Jadi kita mengasumsikan berarti satu pemain itu menggolkan, gitu ya, membuat gol. Karena sini ada 12, berarti kan kemungkinan paling sedikit ada satu orang yang mencetak golnya lebih dari satu atau paling sedikit 2 kali, gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini, jika ada 6 kuliah, sedangkan harinya ada 5, yaitu Senin sampai Jumat, tentunya pasti ada satu hari yang Anda kuliahnya 2, gitu, 2 mata kuliah, gitu ya. Nah, generalisasinya ini kita bisa menuliskan jika n objek kita tempatkan ke dalam kotak, maka terdapat paling sedikit satu kotak yang memuat sedikitnya. Nah, ini kita bacanya sailing ya. Sailing n dibagi k. Nah, kalau sailing ini berarti kan himpunan bilangan bulat terbesar yang lebih besar atau sama dengan X, gitu ya. Jadi kalau yang minggu lalu kita ngebahasnya ada yang floor, kalau floor kan yang lebih kecil atau sama dengan, gitu ya. Kalau ini lebih besar, sama dengan, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh, misalkan ada dalam kelas ada 60 mahasiswa, maka terdapat paling sedikit 12 mahasiswa yang akan mendapatkan nilai yang sama. Jadi N-nya ini, dalam hal ini kita punya N-nya 60, K-nya adalah sebanyak ada 5 ya, A, B, C, D, E. Nah, maka ini hasilnya akan sama dengan 12 ya. Tapi kalau kita punyanya 61, nah ini kan saya punya 12, sekian-sekian, gitu ya. Tapi karena kita pakai sailing, jadi kita bulatkan ke atas, jadi ini 13. Jadi paling sedikit 13 mahasiswa akan memperoleh nilai yang sama. Ini soal-soalnya. Nah, sekarang saya masuk ke, sebentar, yang permutasi belum ya? Nggak ada di sini ya. Ini saya langsung ke kombinasi. Sebentar, saya stop dulu ya. Kita lanjutkan masuk ke permutasi di sini ya.
Jadi gambarnya ini adalah saya punya 3 buah kotak dan 3 buah bola. Ada bagaimana kita menempatkan 3 buah bola ini ke dalam 3 buah kotak gitu ya. Masing-masing di sini satu kotak berisi 1 bola di sini. Nah, di sini kita bisa gunakan prinsip permutasi gitu ya. Jadi permutasi itu adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Jadi kalau misal di sini saya punya permutasi R, berarti kita mengatur R buah elemen dari suatu himpunan secara terurut gitu ya. Nah, di sini contohnya saya misalkan saya punya himpunan S-nya 1, 2, 3, 4, maka 3, 1, 4, 2 adalah suatu permutasi gitu ya. Sebenarnya ini banyak ya. Bisa saja saya menuliskan kan 1, 3, 4, 2, dan seterusnya gitu ya. Ini salah satunya adalah ini merupakan permutasi. Kemudian yang kita katakan permutasi 2 dari S, berarti kita hanya mengambil dua elemen gitu ya pada S. Gitu contohnya berarti saya punya 2,3 gitu ya. Nanti ada 1,2, 1,4 dan seterusnya. Nah, di sini seperti permasalahan tadi di awal, berarti berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola merah, biru, dan kuning ke dalam kotak 1, 2, 3. Dan di sini kan berarti kita bisa bola biru bisa masuk ke kotak 1 atau kotak kedua atau kotak ketiga gitu ya, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita bisa gunakan prinsip perkalian, aturan perkalian. Di sini berarti kita punya 3 buah kotak. Nah, kotak pertama itu kan kemungkinannya adalah 3 bola gitu ya. Kemudian yang kotak kedua karena 1 bola sudah masuk ke kotak pertama, maka kita punya tinggal 2 kemungkinan. Kemudian kotak yang ketiga berarti kita punya hanya 1 gitu ya, karena 2 bola sudah kita masukkan ke dalam 2 kotak. Jadi ini 1. Jadi kalau kita gunakan aturan perkalian ini hasilnya sama dengan 6 gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan, di sini saya menggunakan diagram gitu ya untuk menuliskan kemungkinan-kemungkinan bola itu masuk ke dalam kotak ya. Jadi prinsipnya di sini kan seperti tadi. Jadi kotak pertama kita punya 3 kemungkinan, kemudian kotak kedua ada 2 kemungkinan gitu ya, masing-masing 2 kemungkinan, kemudian kotak ketiga ada 1 kemungkinan gitu. Nah, di sini permutasi itu karena kita bisa sebut juga dia merupakan bentuk khusus aplikasi dari aturan perkalian gitu ya. Jadi kalau nanti kita punya n buah objek, maka urutan pertamanya kita bisa memilih sebanyak n objek, kemudian urut keduanya kita bisa memilih n-1 objek, karena 1 objek sudah kita masukkan, maka akan berkurang terus gitu ya, berkurang 1, sehingga nanti yang urutan terakhir tersisa hanya 1 objek saja gitu ya. Sehingga kalau kita gunakan aturan perkalian rumusnya seperti ini ya. N dikalikan N-1 kalikan N-2 sampai nanti tersisa 1 dikalikan 1. Perkalian ini kita bisa sebut juga sebagai N faktorial ya. Nah, jadi sehingga di sini kita bisa menginikan kayak tadi berarti untuk yang 3 bola kita masukkan ke dalam 3 kotak, berarti kita punya 3 faktorial gitu ya, sama dengan 6. Nah, kemudian kalau misalnya bolanya saya tambah, bolanya jadi 6, tapi kotaknya tetap. Berapa banyak caranya kita memasukkan bola tersebut ke dalam 3 kotak gitu ya. Nah, di sini dengan menggunakan aturan perkalian seperti tadi, jadi kemungkinan pertama atau kemungkinan bola masuk ke dalam kotak, itu kita bisa ada sebanyak 6 cara gitu ya. Kemudian yang kotak kedua karena berkurang 1, jadi tinggal 5. Kotak ketiga karena sudah 2 bola kita masukkan, sehingga hasilnya adalah 6 kali 5 kali 4 gitu ya, sama dengan 120. Ini urutan yang berbeda. Kemudian bagaimana kalau kita menuliskan dalam bentuk suatu rumusan gitu ya. Nah, di sini berarti kita dari 6 kita dari 6 bola itu mau kita masukkan ke dalam 3 buah kotak gitu ya, maka kita di sini bisa menuliskan permutasi n, r. R-nya itu adalah tadi banyaknya bola, R-nya adalah kotaknya gitu ya. Maka sehingga kita gunakan rumus
Kan seperti ini tadi ya, dengan aturan perkalian N kali N-1 kali N-2 sampai nanti kalau kita mau mengambil keurutan yang ke R, berarti kan ini N-R-1 gitu ya. Nah, ini tuh kalau kita tuliskan menjadi rumusnya adalah N faktorial dibagi N-R faktorial. Ini rumusnya, jadi permutasi NR ini akan sama dengan N faktorial dibagi N-R faktorial. Jadi sehingga dengan yang permasalahan tadi kita bisa tuliskan permutasi 6,3 gitu ya. Hasilnya adalah 120. Nah, ini ada contoh-contoh, saya lewat saja gitu ya. Anda bisa lihat di video saya sepertinya ada. Kemudian saya masuk ke kombinasi. Nah, di sini kombinasi itu adalah bentuk khusus dari permutasi ya. Kalau tadi pada permutasi urutan kita perhatikan, maka pada kombinasi urutan kita abaikan. Kemudian di sini ada contoh saya. Misalkan saya punya 2 buah bola yang warnanya sama dan 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Berapa banyak cara memasukkan bola ke dalam kotak. Nah, di sini saya mengilustrasikan bolanya sama-sama warnanya kuning gitu ya. Jadi atau ini saya tulis gini aja ya. Kan kita punya 2 bola. Jadi artinya ini saya tulis juga. Jadi artinya di sini bola pertama masuk ke kotak pertama, bola kedua masuk ke kotak 2. Nah, itu akan sama saja kalau di permutasi itu bola kedua masuk ke kotak ke-1 dan bola ke-1 masuk ke kotak 2. Jadi hal yang seperti ini kita hitungnya cuma 1 gitu ya, karena ini dianggapnya sama. Jadi artinya kalau kita di sini ibaratnya kalau ada suatu pemilihan gitu ya, pemilihan orang gitu ya, berarti kan si A terpilih sebagai misalnya sih kita misalnya ketua wakil dan sekretaris gitu misalnya ya. Jadi di sini kan itu kan berbeda ya. Maksudnya terpilih bukan terpilih dari misalnya mewakili gitu ya, mewakili suatu kompetensi misalnya. Di sini si A dan si B terpilih gitu ya, dengan urutan pilihan nomor 1 dan nomor 2. Itu artinya akan sama saja dengan dia terpilih si B di nomor di urutan pertama, si A di urutan kedua gitu ya. Itu kan sama-sama orangnya dia juga gitu ya terpilih, maka kita hitungnya hanya 1. Jadi di sini kalau kombinasi jadi kalau kombinasi saya di sini permasalahan yang ini 2 buah bola yang saya akan masukkan ke dalam 3 buah kotak, berarti kita punya ada sebanyak 3 cara gitu ya, karena yang ini dianggap sama semua. Urutan artinya ini urutan diabaikan gitu ya, urutannya mau dia mau kedua, mau ketiga, atau 3 kedua itu sama saja. Nah, sehingga di sini kita bisa menuliskan jadi jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak itu adalah permutasi 3,2 dibagi 2. Nah, di sini kenapa dibagi 2 gitu ya? Nanti kita lihat di sini. Nah, sekarang kalau saya punya bolanya 3 dan jumlah kotaknya 10, maka jumlah cara masukkan bola gitu ya. Berarti kan kita permutasi 10 3. Nah, ini dibagi dengan 3 faktorial. Kenapa enggak dibaginya misalnya 3 saja gitu ya? Nah, di sini kita lihat yang samanya. Jadi, di sini berarti ini kan yang samanya gitu ya, yang samanya. Jadi kalau misalnya saya punya ada gini, misalnya ini urutan ke-1, ke-2, ke-3 gitu ya. Misalnya ini saya tuliskan ini 1, 2, 3, artinya saya punya bola ke-1 masuk ke kotak 1, bola kedua atau ini saya tulis gini kotaknya gitu ya, biar nggak bingung. Nah, ini kotaknya, jadi 1, 2, 3 itu akan sama saja dengan 1, 3, 2 gitu ya. Akan sama juga dengan 2, 1, 3. Akan sama juga dengan 2, 3, 1. Akan sama juga dengan 3, 1, 2 atau 3, 2, 1 gitu ya. Nah, ini akan sama. Jadi ada sebanyak berapa yang samanya ini? Ada sebanyak 6 gitu ya.
Nah, 6 itu adalah ini merupakan 3 faktorial. Jadi di sini makanya kita membaginya sebanyak yang samanya gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan jumlah bola 3, kita masukkan ke dalam kotaknya jumlah 10, itu ada sebanyak permutasi 10, 3 dibagi 3 faktorial. Nah, ini Anda bisa hitung gitu ya. Nah, ini secara umum, jadi kalau kita ingin memasukkan R buah bola ke dalam N buah kotak, maka rumusnya adalah kombinasi N, R gitu ya. Nah, di sini kombinasi NR artinya banyaknya cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada, tetapi urutan elemen dalam susunan hasil pemilihan tidak diperhatikan. Ini ada contoh, misalkan saya ingin memilih 3 orang untuk mewakili gitu ya, dari 5 dari 5 diambil 3 gitu ya. 5 orang itu adalah Dedi, Eka, Ferry, Gani, dan Hari. Nah, di sini berarti kan urutan tidak diperhatikan karena kalau kita memilih Dedi, Eka, Ferry itu sama saja dengan kita memilih Eka, Dedi, Ferry gitu ya. Ini kan urutannya tidak diperhatikan. Nah, kemudian maka dari sini kita bisa dapatkan terdapat 10 cara untuk memilih 3 orang dari 5 orang. Atau berarti kita bisa menuliskan kombinasi 5, 3 gitu ya. Jadi dari 5 kita ambil 3. Nah, ini tadi menurut rumusnya adalah ini kan ya. Berarti ini sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial, kemudian 5 min 3 gitu ya, 2 faktorial. Oke. Ya, ini ada contoh juga saya lewat saja. Ini soal-soal latihannya. Nah, ini yang ke-6 ini juga permasalahan ini kita bisa menggunakan kombinasi gitu ya. Artinya kita disuruh menentukan banyaknya lintasan terpendek dari titik 00 ke titik A. Kalau kita lihat koordinat A ini adalah 3,2 gitu ya. Jadi yang dikatakan lintasan terpendek itu adalah berarti seperti ini contohnya gitu ya. Nah, ini salah satunya, ini lintasan terpendek dari 00 ke A. Jadi kalau misalnya saya jalan dari sini, misalnya saya ke sini, terus ke sini, nah ini bukan lintasan terpendek gitu ya, karena ini malah jauh gitu ya. Kita mencari lintasan terpendek. Jadi ada berapa banyak lintasan terpendek yang kita bisa buat gitu ya. Nah, di sini kalau Anda coba-coba gitu ya, bermain-main di sini kan ini contohnya 1 gitu ya. Terus kalau ke sini langsung ke sini ini 2. Bisa juga misalnya saya jalannya begini. Nah, sampai juga ini juga lintasan terpendek gitu ya. Atau bisa juga saya jalan lagi, jalannya adalah gini. Ke sini, terus saya naik ke atas. Ya, gitu ya. Nah, ada berapa banyak sebenarnya? Jadi nanti Anda bisa kaitkan dengan kombinasi gitu ya. Kalau di sini Anda bisa mengenumerasi satu-satu gitu ya. Anda bisa coba-coba, ini karena ini mudah gitu ya. Anda bisa, nanti Anda cari bagaimana kalau menggunakan kombinasi gitu ya. Berarti kan Anda tinggal lihat saja nih ininya, ini ada angka 3, ini 0, terus ini ada 2, ini 0 juga gitu. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan kombinasi gitu ya. Nanti Anda cari. Sekarang saya masuk ke yang ini, permutasi dan kombinasi bentuk umum. Jadi kalau tadi kita punya permutasi itu ada misalnya N buah bola, kemudian kita masukkan ke dalam buah kotak gitu misalnya. Nah, di sini kalau misalnya saya permasalahan ini, jika saya punya N buah bola, tapi tidak seluruhnya berbeda warna, artinya ada saya punya K warna gitu ya, tapi masing-masing warna itu terdiri dari beberapa jumlah bola gitu ya. Nah, di sini misalkan saya punya warna pertama itu kita punya sebanyak N1 bola, kemudian warna kedua ada N2 bola, dan seterusnya sampai nanti
warna keka itu ada sebanyak NK bola. Nah, di sini kita kalau jumlahkan bolanya tersebut ya, N1 tambah N2 sampai NK itu adalah sebanyak N. Nah, berapa jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Nah, di sini ada syaratnya tiap kotak maksimum 1 buah bola. Nah, di sini jika N bola kita masukkan atau kita anggap semuanya berbeda, maka jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam N buah kotak adalah seperti tadi ya, permutasi N, N atau N faktorial. Di sini berarti kan setiap bola, setiap kotak hanya berisi maksimum 1 bola. Nah, kemudian di sini tadi karena kita punya warnanya ada sebanyak K dan masing-masing warna itu terdiri dari N1 faktorial, N2 faktorial, sampai NK faktorial gitu ya, maka kita bisa menuliskan permutasi N buah bola yang mana nanti N1 bola berwarna pertama, kemudian N2 bola berwarna kedua, dan seterusnya sampai NK bola berwarna ke K. Itu kita bisa tuliskan seperti berikut ini. Jadi permutasi N1, N2 sampai NK. Nah, ini adalah kita bisa tuliskan rumusnya permutasi N, N dibagi dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial sampai NK faktorial. Atau kita bisa jumlahkan di sini sama dengan nanti hasilnya N faktorial gitu ya, karena permutasi N, N adalah N faktorial, nanti dibagi dengan N1 faktorial dikalikan N2 faktorial sampai NK faktorial. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan kombinasi gitu ya. Jadi rumusnya kombinasi N, N1, N2 sampai NK. Di sini berarti kan kita memasukkan N1 buah bola gitu ya ke dalam kotak pertama gitu ya. Kita punya kemungkinannya kan jadinya kombinasi N, N1. Kemudian karena kita sudah memasukkan N1 buah bola, tentunya bola yang tersisa kan berkurang gitu ya. Jadi yang tersisa ada sebanyak N dikurangi N1 bola. Nah, dari N min N1 bola itu kita masukkan ke dalam kotak kedua. Kita punya caranya adalah sebanyak kombinasi N min N1, N2. Dan seterusnya gitu ya. Sampai Anda masukkan sampai yang terakhir itu adalah tadi kan tinggal NK gitu ya, NK bola di sini karena sudah terdistribusikan sebanyak N-1, N-2 sampai NK-1 ke dalam kotak-kotak yang sebelumnya. Sehingga kalau Anda gunakan atau Anda jabarkan gitu ya, ini dengan menggunakan rumus kombinasi, maka nanti kita peroleh ini kan akan saling hilang gitu ya. Ini akan saling hilang. Ini juga akan hilang dengan yang berikutnya. Nah, jadi di sini tinggal ini juga akan hilang gitu ya. Habis dengan yang di sini. Yang sebelumnya, sorry, di sebelah sini. Oh, ini nggak apa-apa benar sini. Nah, jadi kita tinggal punya tersisa yang ini saja gitu ya, N faktorial, kemudian tinggal tersisa yang ininya kan N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, sampai NK faktorial. Nah, artinya apa di sini? Berarti kita bisa menggunakan kombinasi maupun permutasi. Jadi permutasi N dari N1, N2, NK akan sama juga dengan kombinasi N, N1, N2, NK. Nah, ini adalah, jadi kita bisa menggunakan ini ya, bisa pakai permutasi maupun menggunakan kombinasi. Nah, berikutnya ada contoh di sini. Berapa banyak cara membagikan 8 buah mangga kepada 3 orang anak bila Billy, jadi anaknya ada Billy, Andi, dan Tony gitu ya. Di sini Billy mendapatkan 4 buah mangga, Andi serta Tony masing-masing memperoleh 2 mangga. Jadi di sini kalau saya tuliskan permutasi ada 8 mangga yang mau kita distribusikan kepada Billy, Andi, dan Tony. Billy katanya dapat 4, kemudian Andi dan Tony adalah 2 gitu ya. Nah, ini tadi menurut rumusnya ini hasilnya akan sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, kemudian dikalikan 2 faktorial, dikalikan 2 faktorial gitu ya.
Ini dengan menggunakan permutasi. Kalau yang kombinasi, nah ini kan sebenarnya gini ya, jadi kombinasi kita membagi 8,4 gitu ya. Nah kan kemudian 4 mangga kita distribusikan kepada kebili, kemudian sisa 4 mangga kan. Nah dari 4 mangga itu kita distribusikan 2 ke Andi, tinggal tersisa 2 mangga berarti ya. Jadi tinggal untuk ke Tony kombinasi 2,2 gitu ya. Nah, ini dengan menggunakan kombinasi, nanti kalau Anda hitung juga ini kan ada yang saling hilang gitu ya, seperti yang tadi, maka nanti hasilnya tinggal 8 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ya, hasilnya nanti akan sama. Nah, kemudian ada contoh yang kedua, berapa banyak cara mengurutkan huruf-huruf dari kata kakiku, kaku, kaku gitu ya. Nah, di sini kan banyak huruf yang sama gitu ya. Contohnya ada huruf K. K ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah huruf K. Kemudian ada huruf A-nya ada sebanyak 3. Huruf U-nya juga ada sebanyak 3. I-nya ada 1 gitu ya. Nah, dari sini kalau kita susun ini kan berarti dari kata kakiku, kaku, kaku ada sebanyak 14 huruf ya. Berarti di sini kita bukan hasilnya itu bukan 14 faktorial. Kenapa? Tapi ini akan kurang dari 14 faktorial karena di sini ada angka-angka yang sama gitu ya. Ada huruf yang sama. Nah, di sini kita mulai sekarang kita mengasumsikan kan ada 14 posisi kosong ya yang akan kita isi dengan huruf-huruf pada kata kakiku, kaku, kaku. Nah, di sini misalkan saya menempatkan huruf K-nya dulu karena K-nya di sini yang paling banyak gitu ya, ada sebanyak 7 huruf K. Maka kita bisa melakukan penempatan huruf K itu ke dalam 14 tempat ini sebanyak kombinasi 14 7 gitu ya. Nah, kemudian dari sini, dari huruf K itu kan berarti sudah berkurang 7 ya. Berarti yang sisanya ada 7 huruf lagi. Nah, di sini maka saya menempatkan, saya misalkan sini huruf A. Nah, A itu kita punya ada 3 huruf A, maka dari 7 posisi kita yang menempatkan 3 huruf A, maka kita dapat melakukan sebanyak kombinasi 7 3 gitu ya. Nah, dari tadi posisinya 7 diisi 3 kan berkurang lagi ya, sehingga tinggal 4 buah posisi sekarang. Nah, sekarang saya dari 4 posisi itu saya ingin menempatkan 3 huruf U. Maka di sini banyaknya cara menempatkan huruf U adalah kombinasi 4 3. Nah, sekarang kita sudah menempatkan 3 huruf U pada 4 posisi, sehingga tersisa 1 posisi saja kan ya. Nah, 1 posisi itu kita tempatkan untuk huruf I. Nah, di sini karena I-nya cuma 1, maka dan tempat yang tersisa juga hanya 1, maka banyaknya cara menempatkan adalah kombinasi 1 1. Nah, sehingga kita bisa menggunakan prinsip aturan perkalian. Di sini kita menggunakan kombinasi 14,7 dikalikan kombinasi 7,3 dikalikan kombinasi 43 dikalikan kombinasi 11 gitu ya. Nanti Anda hitung di sini nanti diperoleh adalah sebanyak 480.480. Jadi banyaknya cara menempatkan huruf-huruf dari kata kakiku, kaku, kaku adalah 480 dikali 480.480. Jadi banyak ya dengan kata segini saja. Kemudian ada teorema di sini. Misalkan X itu adalah sebuah barisan yang mempunyai N unsur, di mana terdapat N1 unsur yang sama untuk jenis pertama, kemudian N2 unsur yang sama untuk jenis kedua, dan seterusnya sampai
NK unsur yang sama untuk jenis K. Maka banyaknya permutasi dari barisan X adalah, nah ini seperti tadi gitu ya, jadi N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial sampai NK faktorial. Ya, berikutnya saya masuk ke kombinasi dengan pengulangan. Jadi di sini saya punya permasalahan, ada berapa cara untuk memilih 4 buah kelereng dari sebuah kantong yang berisi kelereng berwarna merah, biru, dan kuning. Jika urutan pengambilan tidak penting dan setidaknya ada 4 buah kelereng dalam setiap jenis kelereng. Ya, di sini karena kita ingin mengambil 4 buah kelereng, bisa saja kan kemungkinan yang saya ambil adalah 4 merah semua gitu ya, atau 4 yang warnanya kuning semua, atau 4 dengan warna biru semua, atau bisa juga 2 merah, 2 biru, 2 merah, 2 kuning, 2 biru, 2 kuning, dan seterusnya. Jadi ini saya menuliskan semua kemungkinan-kemungkinan terambilnya 4 buah kelereng gitu ya, dari 3 buah warna. Jadi saya menuliskan, nah ini kalau kita hitung ada sebanyak berapa nih? Ada sebanyak 15 ya. Saya mengenumerasi sebanyak 15. Nah ini kalau permasalahannya segini, kita masih mudah bisa mengenumerasi gitu ya, tapi kalau permasalahan yang sangat besar, kita kan tidak mungkin mengenumerasi seperti ini gitu ya, karena akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Nah, di sini kita bisa menggunakan nanti prinsipnya adalah kombinasi yang diperumum gitu ya. Jadi di sini permasalahan yang tadi itu kita bisa nyatakan sebagai seleksi dari, nah di sini 4 tambah 3 min 1 simbol. Nah, di sini 4 simbol kelereng, jadi ya kita punya kelereng gitu ya. Kita kan mengambilnya 4 tadi, 4 buah kelereng, kemudian nah di sini 3 min 1 simbolnya itu adalah sebagai pemisah. Jadi ibaratnya kalau kita membuat, nah ini kan saya memisah-misah gitu ya. Misahnya ini ada sebanyak atau pemisahnya itu berarti ini ya, tadi kan 3 min 1, sorry. Ada 3 min 1 katanya. 3 min 1 simbol pemisah. Nah, pemisahnya itu berarti adalah yang di sini gitu ya. Ini pemisahnya nih. Nah, saya kan punya hanya 2 pemisah gitu ya. Antara kita dari 3 warna yang kita punya gitu ya, kita bisa pisahkan, jadi dengan pemisahnya adalah sebanyak ada 2 gitu ya, 2 garis pemisah ini. Nah ini juga tadi saya bisa mengenumerasi, saya menuliskan seperti ini, jadi saya gambar lagi gitu ya, kemungkinannya bisa pertama 4 kelereng merah terambil semua, atau 3 kelereng merah, 1 biru, merah 1 kuning, 2 merah 2 biru, 2 merah 1 biru 1 kuning, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita hitung ini ada sebanyak 15. Nah dengan menggunakan prinsip kombinasi diperumum, ini rumusnya, terdapat kombinasi N tambah R min 1, R. Kombinasi R dari himpunan dengan N anggota yang memperbolehkan pengulangan anggota. Artinya di sini kalau tadi kan kita punya permutasi dan kombinasi yang biasa kan berarti satu bola kita tempatkan ke dalam satu buah kotak, atau artinya satu kotak itu maksimum kita masukkan bolanya adalah 1 gitu ya. Nah untuk yang prinsip ini kombinasi diperumum artinya kita boleh memasukkan lebih dari 1 kotak itu gitu ya, bolanya kita masukkan lebih dari 1 pada kotak. Jadi artinya boleh pengulangan. Nah ini perbedaannya di sini saya tuliskan di sini. Misalkan terdapat R buah bola yang semua warnanya sama ke dalam N buah kotak. Nah di sini kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 buah bola, maka cara memasukkannya adalah kombinasi N, R. Tapi kalau masing-masing kotak boleh lebih dari 1 bola, artinya tidak ada pembatasan, maka nanti jumlah cara memasukkan bolanya adalah kombinasi
N tambah R min 1, R gitu ya. Jadi Anda ingat R-nya bolanya, N-nya adalah kotaknya gitu ya. Nah, kombinasi N tambah R min 1, R atau bisa juga, nah ini kan apa namanya, kalau kita biasa kan kombinasi N, K, ini akan sama dengan kombinasi N min K gitu ya, ini akan sama. Nah, sehingga yang ini akan sama saya tuliskan. Jadi kombinasi N min R, N tambah R min 1 R akan sama juga dengan kombinasi N tambah R min 1, N min 1 gitu ya. Nah, ini ada contoh berapa banyak cara memilih 5 lembar uang kertas dari kotak yang memuat lembaran $1, $2, $5, $10, sampai 100 gitu ya. Nah, di sini asumsikan bahwa urutan pengambilan tidak penting dan sedikitnya 5 lembar uang kertas untuk masing-masing pecahan. Nah, di sini berarti kita punya kotaknya adalah yang ini, jadi kotaknya ya. Jadi kotaknya itu merupakan kita menuliskan jenis-jenis dari uang dolar tersebut gitu ya. Ada $1, $2, dan seterusnya. Dan sini bolanya berarti 5. Kita mengambil 5 lembar. Atau kalau diilustrasikan seperti ini gitu ya. Jadi kita membuat, ini ada kotaknya. Kita punya ada 7 buah kotak. Kotaknya itu menyatakan dari masing-masing ininya gitu ya. Dari masing-masing ininya nih, jenis-jenis dolarnya. Nah, kemudian kita memasukkan misalnya, ini contohnya gitu ya. Ini contohnya adalah kita memasukkan 5 ke dalam masing-masing. Jadi tadi ini kita indikan ya, ini 100, saya tulis dulu ini 100, ini 50, 20, 10, 5, 2, 1. Jadi kita memasukkannya di sini sebagai berikut, mengambil 5 gitu ya. Bisa saja saya 5-nya itu 5 uangnya berisi 2 lembar $10 dan 3 lembar $1 gitu ya. Atau bisa juga yang ini gitu ya. Atau ini juga. Ini salah satu contohnya. Sebenarnya Anda bisa saja mengenumerasi gitu kan ya. Nah, dari sini berarti kan kita punya tadi rumusnya kombinasi N tambah R min 1, R gitu ya. Di sini kita punya berarti kotaknya sebanyak 7 gitu ya. Kemudian R-nya bolanya adalah 5 min 1, 5 gitu ya. Atau saya bisa tuliskan kombinasi, berarti ini 11,5. Anda tinggal bisa hitung kombinasi 11,5 itu adalah, nah ini ya, kombinasi 11,5 adalah hasilnya 462. Cara kita bisa menempatkan. Nah, kemudian dicontoh lagi, saya punya pada persamaan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 4. Di sini X-nya, nah ini X-nya adalah elemen 0, 1, 2, 3. Artinya kalau kita ibaratkan ini bola dan kotak gitu ya. Jadi di sini saya punya ada 3 buah kotak. Terus ada 4 buah bola. Kita ingin menempatkan keempat bola itu ke dalam 3 kotak. Ini ada syaratnya di sini. Berarti bolanya, atau kotaknya itu boleh kosong berarti ya. Kalau ini kan 0. Berarti kotak itu boleh kosong. Dan boleh lebih dari 1 bola gitu ya. Berapa jumlah kemungkinan solusinya? Nah, di sini saya mengenumerasi, karena ini masih mudah gitu ya. Mengenumerasi satu-satu, jadi saya punya 3 buah kotak, bolanya ada 4, maka saya menuliskan nih, kotak pertama isinya 1, kotak kedua 1, kotak ketiga 2. Atau bisa juga kotak keduanya, kotak ke satunya 2, kotak keduanya 0, kotak ketiganya 2. Nah, kalau kita mengenumerasikan kemungkinan-kemungkinan yang ada, di sini saya punya ada sebanyak 15 gitu ya.
Nah, dengan menggunakan prinsip tadi, kombinasi yang diperumum, di sini berarti kita punya kotaknya sebanyak 3, bolanya 4, maka rumusnya adalah kombinasi 3 tambah 4 min 1,4. Hasilnya kombinasi 6, 4 gitu ya. Hasilnya akan sama dengan 15. Nah, kemudian ada contoh lagi nih. Berapa jumlah kemungkinan solusi dari X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 12 dengan XI-nya bilangan bulat non-negatif. Nah, di sini syarat yang pertama, XI-nya katanya boleh kan lebih besar sama dengan 0, artinya boleh kosong gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan kayak tadi, berarti ini N-nya kita punya ada 4, jadi ada 4 buah kotak, bolanya sebanyak 12. Nah, di sini berarti kita menggunakan, karena syarat yang pertama hanya ini saja, X1 lebih besar sama dengan 0, artinya kita kita bisa menggunakan yang tadi, jadi kombinasi N tambah R min 1, R, atau kombinasi 4 ditambah 12 min 1,12, atau ini kombinasi berapa nih, 15,12. Anda bisa hitung gitu ya nanti dengan menggunakan definisi dari kombinasi. Nah, kemudian yang B nih, kita yang B. Yang B ini ada syarat X1-nya besar 0, X2-nya besar 1, X3-nya besar 2, dan X4-nya besar sama dengan 0. Berarti di sini kalau saya ibaratkan saya punya 4 buah kotak. Nah, ini ada syaratnya X1 lebih besar dari 0, artinya kotak pertama itu tidak boleh kosong gitu ya. Nah, kalau dia tidak boleh kosong, berarti kita masukkan bolanya minimal 1 di sini. 1 bola kita masukkan. Tersisa berarti 11 bola gitu ya. Kemudian kotak kedua ada syaratnya, dia harus lebih besar dari 1. Berarti kita masukkan yang minimumnya gitu ya. Minimumnya berarti 2. Dari tadi 11 dikurangi 2, tinggal 9 bola gitu ya. Kemudian X3 syaratnya lebih besar dari 2. Berarti kita masukkan di sini 3 bola gitu ya. Tadi 9 dikurangi 3, berarti tinggal 6. Syarat keempat adalah lebih besar sama dengan 0, berarti kotak keempat tuh boleh kosong gitu artinya ya. Nah, artinya seperti itu, kemudian berarti kita punya sisa bolanya ada sebanyak 6 ya, 6 bola. Nah, dari 6 bola itu kita distribusikan lagi ke dalam 4 buah kotak ini. Jadi sehingga banyaknya cara, jadi kita punya kombinasi kotaknya tetap 4. Nah, sekarang bolanya ada sebanyak 6 gitu ya, bukan 12. Jadi bola yang tersisa itu adalah 6. 6 min 1,6. Atau berarti kita punya kombinasi 9,6 gitu ya. Nah, ini sebenarnya Anda bisa coba-coba juga gitu ya. Berarti kan kalau misalnya Anda mengenumerasi kan tadi kalau yang seperti ini berarti misalkan ini saya masukkan 1, 2, 3, berarti ini yang sisanya masuk ke sini 6 semua gitu ya. Terus bisa juga misalnya di sini ini 1, saya 3, ini 3, berarti kan di sini tinggal berapa, 5 gitu ya. Ya, dan seterusnya gitu, Anda bisa coba-coba gitu ya. Jadi ini caranya seperti itu untuk yang permutasi dengan pengulangan. Nah, ini ada soal, ini bukan tugas ya, kita latihan saja, ini latihan. Jadi habis ini Anda latihan, Anda mengerjakan, kemudian nanti Anda kirimkan jawabannya di WA Group ya. Ada sebanyak 5 soal. Ya. Ada pertanyaan sampai sini tidak?
Ada pertanyaan? Oh, silakan. Dek Bagus. Mohon maaf Bu, boleh ulangin penjelasan yang latihan soal yang terakhir nggak ya Bu? Yang terakhir tentang yang ini, yang mana tadi? Yang ini? Iya Bu, yang B. Yang B. Oke, saya hapus dulu ya. Jadi kan di sini kita ingin mendistribusikan 12 bola ke dalam 4 buah kotak. Tapi di sini ada syaratnya kan. Kalau yang tadi kan yang A itu kita syaratnya XI-nya lebih besar sama dengan 0, artinya kotak kotak ke-1, kedua, ketiga itu nggak ada syarat ya, jadi boleh kosong gitu lah. Nah, kalau yang B ini adalah dia diberikan syarat. Syaratnya di sini adalah X1 besar 0, X2-nya besar 1, X3-nya besar 2, dan X4-nya besar sama dengan 0. Jadi kalau saya ibaratkan lagi, saya punya 4 buah kotak. Nah, ini saya tuliskan nih kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat. Nah, kotak pertama katanya syaratnya adalah lebih besar dari 0. Berarti kan kalau besar dari 0 kan berarti tidak boleh kosong, artinya kotak itu ya. Jadi kita masukkan yang paling minimum. Jadi kan sebenarnya kalau X1 bisa 0 kan dia bisa saja 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya gitu ya. Tapi di sini kita ambil yang paling minimumnya adalah dia harus berisi satu bola. Jadi dari 12 bola ini kita tempatkan satu, tersisa 11. Ya, tersisa 11, saya tulis di sini 11. Kemudian syarat kedua, syarat di kotak kedua adalah X2 lebih besar dari 1. Berarti kan bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya gitu ya. Tapi di sini kita mengisinya yang paling minimum. Yang paling minimumnya itu berarti tadi kan 2 ya, karena X2 lebih besar dari 1. Jadi kita isikan 2 bola lagi di sini. Berarti berkurang lagi kan, tinggal 9 bola. Kemudian syarat yang kotak ketiga adalah X3-nya lebih besar dari 2. Besar dari 2 itu bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Maka yang paling minimum di sini kita isikan adalah 3 bola di sini ya. Nah, kita kurangi lagi 3 bola. Jadi tinggal 6. Kemudian di kotak keempat ada syarat, X4-nya lebih besar sama dengan 0. Artinya kan dia boleh 0, boleh 1 gitu ya, tapi yang boleh 2, boleh 3, dan seterusnya. Tapi di sini yang paling minimum adalah 0, berarti kita kosongkan yang kotak keempat. Karena boleh 0 sih, jadi saya nggak memasukkan. Nah, sekarang bolanya tersisa 6. Dari 6 bola ini kita distribusikan lagi ke dalam 4 buah kotak ini. Jadi yang kita distribusikan tinggal 6, bukan 12 ya. Karena yang tadi udah kita isi. Nah, berapa banyaknya cara? Banyaknya cara adalah kombinasi, tadi N-nya kotaknya tetap 4, tetapi bolanya bukan 12, tapi bolanya yang tersisa adalah 6. Jadi 6 bola ini kita distribusikan lagi. 6 dikurangi 1,6. Itu ya. Jadi sama dengan kombinasi berapa nih? 9,6. Nah, nanti Anda bisa hitung ya kombinasi 96 itu berapa. Tadi saya menginikan, kalau misalnya Anda masih bingung, Anda sebenarnya bisa saja mengenumerasi gitu ya, menuliskan. Misalnya kayak gini tadi, saya punya nih kotak, Anda buat tabel. Anda buat tabel, misalnya kotak 1 tadi kan kotak 1 lebih besar dari 0 ya, berarti nggak boleh 0 ya. Berarti ini misalnya 1. Terus kotak 2 misalnya kan lebih dari 1, saya boleh aja ini 2. Kotak 3 lebih dari 2, misalnya saya ngisi 4. Nah, kotak keempat berarti sisanya berapa nih? Ini kan 7 ya, berarti tersisa 5. Dan seterusnya gitu. Ini baru 1, Anda bisa lagi coba lagi. Misalnya kotak pertamanya 2, ini kotak ke ininya adalah 5 misalnya. Yang ini adalah mungkin nggak isi 10 ketiga, yang kotak ketiga. Nggak mungkin ya, karena bolanya cuma hanya ada 12 gitu kan. Berarti kan nggak mungkin jadi sampai 10. Ini nggak mungkin. Berarti ini saya misalkan berapa nih? 2 lagi. Berarti berapa nih? Udah 9 ya. Berarti di sini 3.
dan seterusnya gitu. Tapi kan akan butuh waktu yang lama gitu ya, Anda akan banyak sekali. Tapi dengan menggunakan kombinasi yang diperumum atau dengan pengulangan ini kita bisa dapatkan rumusannya adalah sebagai berikut ini. Jadi hasilnya adalah kombinasi 9, 6. Sampai sini gimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Jika tidak ada, nanti kita latihan ya. Nah, kayak ini contohnya yang ini, berarti kan ini Anda harus membuat gitu ya. Berarti ini X, karena dia di antara itu, berarti kalau X1-nya 0, nanti bagaimana? Kalau X2-nya 0, kok X2? X1 ya. Kalau X1-nya 1, nanti bagaimana? X1-nya 2, bagaimana gitu ya. Berarti kan nanti ada Anda jumlahkan ya, kalau yang 0 seperti apa. Ini kan kalau X1-nya 0, X2-nya 1, terus X3-nya besar sama dengan 0, ini berapa hasilnya. Kemudian yang ini juga sama, X3-nya besar sama dengan 0, ini berapa. Terus ini X2 besar 1, X3 besar sama dengan 0, ini berapa. Gitu ya. Ya, nanti Anda kerjakan ini. Ya, kontrolnya saya cukupkan ya. Habis ini Anda ya absennya belum saya setting, sekarang Anda habis ini Anda absen, kemudian mengerjakan latihan ini ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.